perkara mengusap rambut ini adalah perkara yang merupakan suatu rukun yang harus dilaksanakan. Saat bagaimana kalau misalkan, mohon maaf ya, dia nggak punya rambut, maka bagaimana? Tetap dia harus mengusap kepalanya walaupun dia tidak punya rambut. Jadi ini merupakan kegiatan atau praktek wudhu ya, penjelasan mengenai praktek wudhu yang sebisa mungkin kita laksanakan. Pun dengan sholat ada tumakninahnya, kalau bisa wudhu pun demikian dengan tenang. Jangan terburu-buru gitu ya, jangan tergesa-gesa. Khawatirnya ada yang tidak terbasuh dengan sempurna. Khawatirnya nanti ada sunnah-sunnah yang terlewatkan, sayang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Kita lanjutkan ya pembahasan tentang wudhu. Setelah kemarin kita membahas mengenai yang namanya rukun wudhu, ada 6. Sudah dijelaskan sebelumnya mengenai rukun wudhu, niat dan juga membasuh wajah, juga sunnah-sunnahnya. Sekarang masuk rukun wudhu yang ketiga, yaitu membasuh atau mencuci, mengusap tangan. Ini rukun, kedua tangan, yadain. Kewajibannya dari rukun tersebut adalah paling minimalnya ilal mirfaq, sampai ke sikut. Jadi sikut ini adalah bagian yang dibasuh. Jadi nggak cukup hanya membasuh telapak tangan atau punggungnya, tapi harus dibasahi sampai ke sikut ini. Artinya sikut ini termasuk bagian yang dibasuh. Ini kewajibannya ya, bagian yang dibasuh. Nah, itu kewajibannya. Sunnahnya adalah memulai dari kanan terlebih dahulu, kemudian kiri. Berapa kali? Wajibnya 1, yang penting terlaksana dengan baik. Sunnahnya sampai 3 kali gitu ya. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Atau kanan 3 kali, kiri 3 kali boleh. Intinya adalah membasuhnya itu harus sampai minimal ke yang namanya ini, sikut. Sunnah lainnya adalah melebihkan. Apanya? Melebihkan basuhan. Kalau minimal sampai sikut, ya dilebihkan sedikit lah, agak ke atas gitu ya. Walaupun jangan sampai ke atas-atas, nanti basuh semua. Anjurannya adalah dilebihkan. Rasulullah SAW bersabda, bagian tubuh yang dialiri air wudhu itu akan bercahaya di hari kiamat nanti. Jadi rukun membasuh kedua tangan, wajibnya sampai mirfaqa ini, sampai ke sikut ini. Anjurannya adalah dengan yang kanan terlebih dahulu, kemudian yang kiri. Juga dianjurkan sampai 3 kali, taslisus salasan. Kemudian juga dianjurkan untuk melebihkan, gitu ya. Anjuran-anjuran ini ketika tidak dilaksanakan tetap sah. Hanya saja sayang sekali ketika kita tinggalkan begitu saja, hilang kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar dan juga wudhu yang sempurna. Jadi itu untuk membasuh yang namanya tangan, gitu ya. Kemudian apalagi? Rukun selanjutnya adalah membasuh atau mengusap kepala atau rambut. Di sini memang ulama berbeda pendapat kadar dari basuhan itu sebanyak apa. Kalau mazhab Imam Malik memang mengatakan bahwasanya seluruh kepala dari depan ke belakang, gitu ya, itu harus dibasahi. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya cukup ba'dul ra'si, sebagian kepala atau sebagian rambut dengan sekali usapan. Jadi memang tidak keseluruhan. Kalau mazhab Imam Syafi'i boleh sebagian, ya keseluruhan juga boleh, tapi boleh sebagian saja. Nah, perkara mengusap rambut ini adalah perkara yang merupakan suatu rukun yang harus dilaksanakan. Saat bagaimana kalau misalkan, mohon maaf ya, dia nggak punya rambut, maka bagaimana? Tetap dia harus mengusap kepalanya walaupun dia tidak punya rambut. Oleh karena itu, ketika kita mau mengusap rambut gitu ya, setelah kita membasuh tangan, maka kita ambil air kembali, kemudian kita mengusap rambut. Monggo, caranya bisa dari depan ke belakang, ke depan lagi gitu ya, atau misalkan dari belakang ke depan, ke belakang lagi juga boleh. Mau keseluruhan boleh, mau sebagian juga boleh. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Tapi intinya adalah kita harus mengusap rambut atau bagian kepala kita.
Kalau madzhab Syafi'i sebagian gitu ya. Paling minimalnya 3 helai rambut atau 3 jari lah gitu dikatakan. Nah, setelah itu ada sunnah lainnya. Apa sunnahnya? Setelah kita mengusap rambut, sunnah lainnya adalah membasuh atau mengusap telinga. Kedua-duanya gitu ya. Berapa kali? 1 kali boleh, 3 kali lebih utama. Mau berbarengan boleh, mau kanan dulu boleh, baru kemudian kiri, atau kanan kiri juga boleh. Dianjurkan 3 kali. Jadi yang namanya mengusap telinga ini bukan bagian dari kewajiban, bukan pula rukun. Ibarat kata digabungkan, misalkan gini ya, ke kepala kemudian ke telinga, kepala lagi, telinga lagi, kepala lagi, telinga lagi, itu pun masih diperbolehkan. Kenapa? Karena ini merupakan perkara sunnah, gitu ya. Walaupun lebih baik selesaikan dulu kepala, baru pindah ke telinga, itu jelas urutannya. Ibarat kata telinga ini nggak dibasuh pun masih sah sebenarnya, karena bukan bagian dari rukun yang harus ada. Nah, tapi dianjurkan untuk dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Dianjurkan untuk membersihkan seluruh telinga, baik bagian luar, gitu ya, depan, maupun di bagian belakang sini. Jadi bagian sini juga dianjurkan untuk dibersihkan. Biasanya akan kelihatan yang sering membersihkan telinga itu, yang sering berwudu dengan baik, di sininya bersih biasanya. Karena ini bagian yang jarang tersentuh di sini. Maka kalau bisa gitu ya, cara membersihkannya silakan masing-masing, tapi efektifnya seperti ini. Pakai 2 jari, entah jari tengah maupun jari telunjuk gitu ya, atau misalkan pakai dengan jari ibu jari, ditempelkan dari sini, diurut ke sini, kemudian dibersihkan, balik lagi. Nah, ini insya Allah bersih. Itu dihitung 1 kali, sunnahnya sampai 3 kali, gitu ya. Baru setelah itu membasuh kaki yang merupakan rukun. Membasuh kaki rukun, ada kewajibannya. Sampai mana kewajibannya? Sampai yang namanya pergelangan mata kaki, gitu ya. Jadi pergelangan mata kaki itu termasuk dalam bagian yang harus dibasuh ketika wudhu. Artinya tumit pun termasuk bagian yang harus dibasuh. Ceritanya gini, ada seseorang wudhunya itu ngasal-ngasalan, sehingga ketika dia membasuh kaki, tumitnya itu nggak kebasuh. Sampai Rasulullah SAW bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit yang menyebabkan orangnya masuk neraka. Kenapa? Karena tumit ini bagian yang harus dibasuh dalam rukun wudhu. Ketika dia tidak dibasuh, rukunnya nggak sah. Ketika rukunnya nggak sah, wudhunya nggak diterima. Ketika wudhunya nggak diterima, sholatnya juga nggak diterima. Gitulah. Makanya perhatikan baik-baik. Seperti halnya tadi ya, tangan itu ada batas minimalnya. Kalau tangan sampai sikut, kalau kaki ini sampai pergelangan mata kaki. Ini minimal. Sunnahnya pun sama seperti tangan tadi. Diseka-seka jari-jarinya bagian kaki gitu ya. Kemudian juga 3 kali sunnahnya didahulukan yang kanan. Dan juga kalau bisa dilebihkan. Sampai batas mana? Monggo. Sampai lutut boleh, sampai betis juga boleh. Tapi itu merupakan perbuatan sunnah yang kalau bisa kita laksanakan. Baru setelah itu, setelah selesai semuanya, kemudian kita berdoa. Loh, tartibnya kemana? Dari tadi tartibnya. Dimulai dari niat, kemudian ke wajah, kedua tangan, kepala, kemudian kaki. Itu tartib. Setelah kaki selesai, kemudian kita berdoa. Doanya gimana? Nanti bisa di-searching ya, doa wudhu. Bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikan kami atau jadikan aku minat tawwabin, dari orang-orang yang bertaubat. Jadikan aku dari golongan orang-orang yang membersihkan diri. Dan jadikan aku dari golongan hamba-Mu yang salihin. Jadi ini merupakan kegiatan atau praktek wudhu ya, penjelasan mengenai praktek wudhu yang sebisa mungkin kita laksanakan. Pun dengan sholat ada tumakninahnya, kalau bisa wudhu pun demikian dengan tenang. Jangan terburu-buru gitu ya, jangan tergesa-gesa. Khawatirnya ada yang tidak terbasuh dengan sempurna. Khawatirnya nanti ada sunnah-sunnah yang terlewatkan, sayang sekali. Oleh karena itu berwudhu dengan tenang. Insya Allah wudhu dengan sempurna, juga nanti salatnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mungkin untuk penjelasan wudhu sekian. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan nanti bisa ditanyakan ya. Untuk penjelasan selanjutnya nanti kita akan menjelaskan mengenai
mandi wajib dan juga tayamum. Qul qala astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.